Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pendalaman materi TIU dengan tema penalaran analitis. Soal yang pertama, 6 orang siswa O, P, Q, R, S, dan T akan menonton film bersama. Kursi yang tersisa diatur dua baris yang tiap barisnya terdiri dari 3 buah kursi. Kursi paling depan dari kiri ke kanan diberi nomor C1, C2, dan C3. Di belakangnya, dari kiri ke kanan diberi nomor C4, C5, dan C6. Nah, ini beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, P tidak mau duduk di sebelah S. Kedua, O ingin duduk di kursi nomor C2. Yang ketiga, Q tidak boleh bersebelahan dengan O. Dan yang keempat, R tidak mau duduk di depan atau belakang S. Pernyataan yang benar adalah kita buat ilustrasinya terlebih dahulu. Di sini ada kursi. Diberi nomor C1, C2, C3. Nah, kita anggaplah di sini C-nya. Ya. Dari kiri ke kanan diberi nomor C1, C2, dan C3. Nah, di sini 1, 2, 3. Kemudian C4, C5, C6 juga dari kiri ke kanan. Di sini berarti 4, 5, 6. P tidak mau duduk di sebelah S. O ingin duduk di kursi nomor C2. Nah, berarti di sini O. Kemudian, Q tidak boleh bersebelahan dengan O. R tidak mau duduk di depan atau belakang S. Pernyataan yang benar adalah, kalau kita lihat jawaban yang A, R di kursi nomor 3. Berarti di sini R. Dan S di kursi nomor 6. Nah, apakah ini benar? Salah, karena dia melanggar aturan yang keempat. R tidak mau duduk di depan atau belakang S. Nah, di sini kan posisinya dia di depan S, ya kan? Sehingga ini tidak memenuhi syarat yang keempat. Kita hapus dulu. Lanjut untuk yang pilihan jawaban B. P di kursi nomor 4. Di sini P. Dan S di kursi nomor 5. Nah, di sini S. Apakah ini benar? Ternyata juga tidak, karena melanggar syarat yang pertama. P tidak mau duduk di sebelah S. Nah, ini bersebelahan, ya kan? P di sebelah S. Jadi yang B ini salah, karena melanggar aturan yang pertama. Kita hapus lagi. Nah, kemudian selanjutnya kunci jawaban yang C. S di kursi nomor 1, berarti di sini S. Dan Q di kursi nomor 6. Nah, ini benar. Ya, karena tidak satu pun yang dia langgar, baik itu aturan 1, 2, 3, ataupun 4. Nah, ini benar. Ya, jadi jawabannya yang C. Karena kita lagi bahas soal, ya kita lihat jawaban yang D dan E. Letak salahnya di mana, kan gitu ya. Yang D. Q di kursi nomor 3, di sini Q. Kemudian R di kursi nomor 4. Di sini R. Nah, ternyata ini melanggar aturan yang ketiga. Kenapa? Q tidak boleh bersebelahan dengan O. Nah, di sini kan dia bersebelahan. Jadi jawaban yang D bukan. Salah. Yang E. Q di kursi nomor 1, di sini Q. Nah, juga salah kan? Karena juga dia bersebelahan dengan O. Jadi dia melanggar aturan yang ketiga. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal yang kedua, jika Q di kursi nomor 5, di sini Q, maka yang benar adalah
R dan S di barisan pertama. Jadi boleh R-nya di C1 atau R-nya yang di C3. Jadi boleh di sini R, di sini S, atau sebaliknya, di sini S, di sini R, ya kan? Nah, ini untuk pilihan jawaban yang A betul, karena tidak ada persyaratan yang dilanggarnya. Jadi udah otomatis jawabannya yang A, ya kan? Karena kita lagi bahas soal, kita lihat jawaban yang B. Ini kita hapus dulu. Nah, yang B, T di belakang P. Ya, jadi kita posisikan T di belakang P. Nah, di sini boleh T-nya, di sini T, nah di sininya yang P. T, di sini P. Ya kan? Atau di sini T-nya, di sini P-nya, boleh juga. Nah, tetapi masalahnya R dan S harus juga di sini kan, harus terisi di sini. Kalau nggak 3 ya 6. Atau sebaliknya, yang S-nya yang 3 atau R-nya yang 6. Nah, udah otomatis bahwa R dan S saling ini, S di depan R atau R di depan S. Nah, itu tidak boleh karena melanggar syarat yang keempat. Nah, ini kita hapus lagi. Nah, lanjut untuk pilihan yang C. P di belakang T. Jadi, siapa yang di depan? Si T-nya ya kan? T di sini P. Atau di sini T, di sini P. Dan otomatis juga R dan S-nya ya saling berhadapan. Maaf, saling membelakangi ya kan? Satu di depan, satu di belakang. Juga syarat 4 tidak terpenuhi atau melanggar syarat yang keempat. Kemudian yang D. Yang D, R di kursi nomor 3, di sini R, ya, S-nya di 6, RS. Nah, nggak boleh juga, karena R tidak mau duduk di depan atau di belakang S. Ya kan, syarat 4 tidak terpenuhi. Yang E, T di kursi nomor 1, di sini T, dan P di kursi nomor 4. Nah, sama aja kayak tadi. Di sini juga RS atau SR, sehingga melanggar aturan yang keempat. Nah, jawaban yang tepat yang A. Lanjut ke soal yang ketiga. Jika Ki di kursi nomor 4, nah di sini diisi oleh si Ki, dan T di sebelahnya, di sebelah T, di sebelah Ki, di sini kita isi T, maka yang salah adalah P di kursi nomor 3. Ini P. Ya kan? Boleh. Yang A itu boleh. Karena tidak membuat R di depan atau di belakang S. Ya kan? Di sini R, di sini S. Atau di sini R, di sini S. Boleh. Jadi jawaban A benar. Kemudian yang B, ingat ya, dia minta yang salah. Kemudian yang B, ini kita hapus dulu. Oh, ini ya. Ini tetap Ki dan T. P di kursi nomor 6, di sini P. Dan di sini R dan S, atau di sini R-nya, di sini S-nya. Boleh juga karena tidak melanggar persyaratan. Ya kan? Nah, kemudian yang C. Kita hapus lagi yang ini ya. Nah, yang C, P di depan Ki. Jadi P di depan Ki, Ki-nya di belakang. Berarti posisi P di sini. Nah, tinggal lagi R dan S. Yaitu harus diisi 3 dan 6. Ya kan? Nah, sehingga dia melanggar aturan yang keempat. Nah, di sini melanggar aturan yang keempat. Jadi jawaban C yang salah. Ya kan? Nah, C jawabannya. Ya. Nah, kita lihat juga untuk yang D dan E. Nah, ini kita hapus dulu. S di kursi nomor 1. Nah, di sini S. Ya.
Nah, boleh ya kan? Kalau S di kursi nomor 1, nah di sini R dan P-nya. Bisa kita susun supaya ini benar jawabannya, ya kan? Mau taruh R di sini, di kursi 3, atau P di kursi 6 boleh. Atau sebaliknya, ya kan? Tidak ada pelanggaran dari syarat yang 4 ini. Oke, kemudian yang E. Kita hapus lagi yang S di sini. R di kursi nomor 6, R di kursi 6, berarti di sini R. Selanjutnya P di kursi nomor 3. Nah, S-nya di sini. Nah, boleh juga, ya kan? Tidak melanggar persyaratan. Nah, sehingga jawaban yang salah yang diminta di soal adalah jawaban yang C. Oke. Soal yang keempat, jika R dan T di barisan pertama, yang benar adalah kecuali. Nah, berarti yang tidak benar ya. R dan T di barisan pertama berarti ada dua kemungkinan. Boleh jadi R-nya di C1 dan yang T di C3 atau T-nya yang di C1 dan R-nya yang di C3. Nah, ya gitu kan. Ini kemungkinan pertama, ini kemungkinan yang kedua. Nah, kita lihat kunci jawaban untuk yang A. S di kursi nomor 4. Nah, di 4 di sini untuk kemungkinan yang pertama nggak boleh, ya kan? Karena R tidak mau duduk di depan atau belakang S, ya kan? Berarti di sini kan si R-nya adalah di depan S. Jadi kemungkinan satu salah, tapi dia juga punya kemungkinan dua. Si S-nya yang di sini. Jadi di depan S ada T. Jadi jawaban yang A kemungkinan benar. Kita tulis kemungkinan benar. Kalau kita gunakan kemungkinan yang kedua. Kemudian yang jawaban yang B, S di kursi 6. Nah, taruh S di sini juga, ya kan? Nah, di kemungkinan pertama benar, karena di depan S ada T, ya kan? Nah, tetapi pada kemungkinan yang kedua, S-nya di depan si S ini ada R. Dia melanggar ke yang syarat yang keempat. Jadi ini juga kemungkinan benar. Kalau kita menggunakan yang pertama. Kemudian jawaban yang C. S di belakang O. Nah, jadi posisinya sama-sama di C5. Nah, di sini S. Nah, di sini S. Nah, ini nggak mungkin benar. Kenapa? Pasti isi dari si P akan duduk, kalau enggak di kursi 4, ya di kursi 6. Artinya, P akan bersebelahan dengan S. Sedangkan syarat yang pertama, P tidak mau duduk di sebelah S. Kan kita bisa ngisi P di sini atau di 6. Ini sama ya. Jadi ini salah. Dua-duanya salah, ya kan? Nah, sehingga jawaban yang diminta di soal ya yang C. Ya kan? Nah, perlu dihati-hati permintaan soal di sini adalah jika R dan T di barisan pertama, yang benar adalah kecuali. Nah, ada kecuali. Cari yang benar tapi yang kecuali. Berarti yang salah, gitu ya. Kemudian kita lihat juga untuk jawaban yang D. P di kursi nomor 4. Nah, di sini P. Di sini P. Ya. Nah, kalau si P di kursi nomor 4, nah ini boleh aja ya kan? Kita bisa modifikasi bahwa si Q-nya nanti itu di kursi nomor 5. Ya kan? Agar P dan S tidak bersebelahan. Ya kan? Jadi nomor yang D ini benar. Benar. Kemudian untuk jawaban pilihan yang E, P di kursi nomor 6. Ini kita hapus dulu.
Nah, P-nya di sini. Nah, boleh juga, ya kan? Nah, ini dibenarkan. P di depannya ada T, boleh. Atau si P ini depannya R, boleh, benar juga. Nah, jadi yang dua-duanya salah adalah yang C. Soal yang kelima, soal terakhir. Apabila kursi C1 ditempati P dan R ingin duduk di kursi nomor C5, maka kursi C3 kemungkinan diduduki oleh. Kita buat lagi. Ini C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Tadi O duduk di C2. Dan di kursi C1 ditempati oleh si P. Jadi P di sini. Dan R ingin duduk di kursi C5, di sini R. Maka kursi C3 kemungkinan diduduki oleh. Nah, kita bisa mengeliminasi jawaban yang A, karena P sudah duduk di C1, maka jawaban A pasti salah. Ya kan? Yang C juga, karena C itu duduk di R. Jawaban C itu si R, tapi si R sudah duduk di C5. Jadi bukan jawabannya. Kemudian O juga sudah di C2. Tinggal lagi B atau jawaban D. Ya kan? Si Q atau si S. Nah, sekarang ya, kita lihat C3 kemungkinan diduduki oleh, nah di sini. Siapa? Kalau kita masukin Q di sini, nah Q itu bersebelahan dengan O, sedangkan syaratnya yang ketiga tidak terpenuhi. Q tidak boleh bersebelahan dengan O, sehingga C3 itu tidak boleh diisi oleh Q. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, oke teman-teman, itulah contoh soal penalaran analitis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.